Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di channel saya, Deni Solvitasari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga terus kesehatan agar kita tetap belajar dengan penuh semangat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang struktur teks cerita fantasi. Sambil menonton video, jangan lupa like, subscribe, and comment. Baiklah para siswa yang hebat di seluruh Nusantara, kembali lagi dengan saya ya. Tadi kita sudah mengamati mengenai struktur teks cerita fantasi. Ya, perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya di dalam teks, di dalam bahasa Indonesia, semua jenis teks itu memiliki struktur ya. Pada dasarnya semua teks itu memiliki struktur. Struktur itu bagian. Nah, baik fiksi maupun non-fiksi. Begitu pula dengan cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa struktur seperti yang sudah kita baca pada materinya tadi, yaitu orientasi, konflik, resolusi, dan koda. Namun, kadang di antara kita ya, karena biasanya kalau membaca cerita, karena saking asiknya menikmati cerita itu, terkadang kita mengabaikan struktur-struktur yang ada di dalam cerita itu. Sehingga kalau kita mendapatkan tugas untuk menulis sebuah cerita, kita bingung harus memulai dari mana ini ceritanya. Nah, itu karena kita kurang memahami mengenai struktur yang ada di dalam cerita. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai struktur di dalam cerita, baiklah, sekarang kita amati cerita yang sudah ada di layar ini. Nah, coba kita amati mengenai ini ada teks cerita yang berjudul Batu Menangis
ya. Mungkin cerita ini tidak asing ya di seluruh Nusantara. Sudah banyak yang mendengar mengenai cerita batu menangis ini dengan berbagai macam versi. Karena di berbagai daerah ada cerita tentang batu menangis. Nah, sekarang kita baca dulu, setelah itu kita mengidentifikasi bagaimana struktur yang ada di dalam cerita batu menangis ini. Ya. Baiklah, nah kita baca dulu teksnya. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Mereka hanya hidup berdua karena suaminya sudah meninggal dan sang ibu harus bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi sayangnya, putri sematawayangnya adalah anak yang manja. Ia tidak pernah mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan dan berjalan-jalan di desa memamerkan kecantikannya. Nah, di sini saya hanya membaca teks yang berwarna putih saja ya. Nah, itu sudah saya tandai teksnya berwarna putih karena yang berwarna putih itu adalah bagian orientasi. Bagian pertama di dalam cerita tadi. Nah, apa tadi orientasi? Orientasi itu pengenalan ya, pembuka cerita. Jadi pembuka cerita itu adalah pengenalan. Pengenalan biasanya pengarang itu menggambarkan ya tentang tokoh dan sifatnya, menggambarkan tentang tempat yang ada dalam cerita itu, menggambarkan tentang suasana dalam cerita itu. Nah, kebetulan di paragraf pertama di bagian orientasi pada cerita batu menangis ini, nah di mana pada bagian cerita ini pengarang memperkenalkan bagaimana tokoh seorang gadis dan ibu beserta sifatnya. Di sini digambarkan seorang gadis cantik, tapi anaknya manja, tidak pernah membantu ibunya. Nah, pada bagian ini belum tampak adanya masalah atau konflik antar tokoh, karena ini baru bagian orientasi. Nah, ini baru bagian atau struktur orientasi. Nah, jadi hanya perkenalan saja ya. Apakah pada bagian ini kalian sudah memahami bagaimana orientasi dalam sebuah cerita itu? Nah, sekarang kita lanjutkan ya pada paragraf yang kedua. Paragraf kedua itu berwarna kuning. Nah, itu adalah konflik atau komplikasi atau nama lainnya masalah yang ada dalam cerita. Nah, sekarang kita baca dulu. Pada suatu hari, sang anak meminta ibunya untuk membelikan kosmetiknya. Sang ibu tidak mengerti kosmetik apa yang dimaksud anaknya dan mengajak anaknya untuk ikut ke pasar. Sang anak tidak mau pergi ke pasar bersama ibunya, tetapi ibunya bersikeras tidak mengetahui kosmetik apa yang diminta. Akhirnya sang anak pun mau ikut ke pasar, tetapi dengan syarat sang ibu harus berjalan di belakangnya karena ia malu berjalan dengan ibunya. Di pasar teman-temannya bertanya, siapakah perempuan yang ada di belakangnya? Sang anak menjawab bahwa ia adalah pembantunya. Sang ibu merasa sedih dan ketika bertemu dengan temannya, sang anak berkata dengan jawaban yang sama. Ibunya tidak tahan lagi dan berhenti di jalan. Kalau kita mengamati maksud dari paragraf kedua ini sudah jelas. Ini sudah muncul ya, konflik antar tokoh, konflik antara ibu dan anak ya. Ibunya merasa sakit hati karena diperlakukan seperti itu oleh anaknya ya. Anaknya tidak mau mengakui ibunya, anaknya malu berjalan dengan ibunya, anaknya menganggap ibunya itu adalah pembantu, mengatakan kepada orang bahwa ibunya itu seorang pembantu. Disinilah muncul konflik batin ya.
konflik yang dialami ibu itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Kemudian sang ibu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi hukuman yang setimpal. Tiba-tiba petir menggelegar dan tiba-tiba turun hujan deras. Pelan-pelan kaki sang anak berubah menjadi batu. Sambil menangis, sang anak memohon kepada ibunya untuk mengampuninya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam paragraf yang ketiga itu, ya, pada paragraf itu, di mana konflik yang dialami oleh sang ibu tadi perlahan menurun. Setelah sang ibu tidak kuat dengan perlakuan anaknya tadi, akhirnya sang ibu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan hukuman kepada anaknya. Ya. Itu termasuk bagian resolusi di dalam cerita. Nah, biasanya meredanya konflik dalam cerita itu, ya, resolusi di dalam cerita itu biasanya dengan adanya tokoh penengah ataupun dari tokoh utama itu sendiri. Nah, kebetulan di dalam cerita ini, resolusi di dalam cerita ini adalah dari tokoh sang ibu sendiri, ya, meredanya konflik itu. Solusinya dari sang ibu sendiri. Ibunya berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang bagian terakhir, paragraf keempat, ya. Tetapi hukuman telah diberikan. Seluruh tubuh sang anak berubah menjadi patung, dengan air mata masih menetes di wajahnya. Oleh warga, patung tersebut ditempatkan di sebuah tebing dan disebut dengan batu menangis. Nah, pada bagian terakhir tentu saja ini yang dinamakan ending atau coda, yaitu penutup sebuah cerita. Bagian akhir atau ending dalam sebuah cerita itu ada yang berakhir dengan tokohnya itu bahagia, ada pula yang berakhir dengan tragis atau tidak bahagia. Seperti contoh di dalam cerita ini adalah endingnya itu tidak bahagia karena akhirnya anaknya itu mendapat hukuman dari Tuhan, ya, berubah menjadi patung, ya, berubah menjadi patung yang menangis. Itu ending dari cerita ini. Nah, baiklah anak-anak yang hebat, tadi kita sudah mengidentifikasi sebuah teks cerita fantasi mulai dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami struktur di dalam teks cerita fantasi ini? Nah, struktur ini bisa menjadi pedoman bagi kita ya untuk menulis sebuah cerita. Nah, supaya kita tidak bingung mulai dari mana ceritanya itu dan berakhir di mana ya. Dengan memahami struktur-struktur ini, kita akan lebih mudah untuk menulis cerita-cerita. Namun ada yang tidak kalah penting ya dalam sebuah cerita ini, yaitu sebuah pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu ya. Itu jangan dilupakan amanat, bahwa di sebuah cerita itu pasti memiliki amanat. Ya, sambil menikmati cerita, sambil kita memperoleh pesan-pesan moral. Demikianlah pemirsa serta siswa-siswi yang hebat di seluruh Nusantara, penjelasan mengenai materi struktur teks cerita fantasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kekurangan, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar pada channel saya Deni Solvitasari demi perbaikan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.